Halo sahabat hijau, kembali lagi saya Dea Rizkita. Hari ini akan memandu sobat hijau semua untuk mengikuti perbincangan yang super menarik karena kita akan ngobrol bersama dengan para CEO perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership penilaian kandidat proper emas tahun 2023 Extraordinary Turns Around. Dan tentunya hari ini saya sudah bersama dengan salah satu CEO yang perusahaannya berhasil untuk memasuki penilaian kandidat proper emas 2023. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Syadik Akasya selaku Direktur Utama PT Bio Farma Persero. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana tadi presentasinya Pak? Luar biasa, menarik sekali. Seru sekali dan harapannya juga tadi semua topik sudah disampaikan dengan baik ya Pak ya? Ya, sudah. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Sekarang sedang hangat diperbincangkan satu statement di mana perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang. Ya. Menurut Bapak sendiri terkait dengan kebijakan di perusahaan yang Bapak pimpin, bagaimana pendapat Bapak dan upaya Bapak di perusahaan dalam menyelesaikan masalah ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan atau pengembangan peran antara laki-laki dan perempuan di Bio Farma sendiri? Ya, jadi gini, terima kasih Mbak. Intinya saat ini kalau tahu komposisi daripada direktur sendiri, kami direktur di holding farmasi ini ada 8. 5 diantaranya adalah perempuan. 5 diantaranya perempuan. 5 diantaranya perempuan. Sobat hijau. Jadi kalau dikatakan ketimpangan dari sisi atas pun mungkin tidak terjadi, ya. Betul. Nah sekarang kalau ngelihat dari sisi yang BOD-1, ya, BOD-1 kita ada 10 dari sekitar 35 orang. Itu yang talent. Nah kalau dari sisi total kita sudah di 31% itu adalah perempuan. Dan itu kita tidak ada genderisasi, ya, tapi based on daripada kepentingan dan based on daripada sains mereka yang diperlukan seperti apa. Jadi tidak ada pemilihan antara laki dan perempuan secara spesifik seperti itu. Jadi kita mengalir aja demikian. Cuma kita juga mengembangkan terus menerus. Ya. Kalau di Kementerian BUMN itu ada namanya Sri Kandi. Ya, Sri Kandi BUMN. Betul. Itu kan nggak ada yang bapak-bapak situ. Nggak ada kan? Kakanda BUMN nggak ada juga. Nggak ada. Jadi ya ada Sri Kandi. Betul. Tentunya dari kementerian kami juga sudah mendorong hal itu. Dan kami di sini sudah ada target untuk ke depan bagaimana untuk pengembangan perempuan. Jadi tidak ada masalah oh ini laki atau perempuan, nggak ada. Kita yang dorong siapa yang bisa berprestasi itulah yang bisa meningkat. Siapa yang siap dia yang meningkat ya Pak ya? Ya. Tidak pandang gender. Nggak ada gender. Tidak pandang kepentingan apapun. Anda siap, Anda yang meningkat. Iya. Baik. Setuju. Pertanyaan berikutnya Pak, terkait dengan kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan Bapak. Pastinya ketika kita berkolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat akan membuahkan hasil yang jauh lebih maksimal, begitu. Ya. Karena sinergi juga ternyata luar biasa pentingnya. Pertanyaan saya adalah sejauh mana perusahaan yang Bapak pimpin tentunya berkolaborasi dengan masyarakat dalam merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi, mungkin pengentasan kemiskinan, kesehatan, ataupun mendukung sistem pangan yang lebih sustainable lagi. Ya, jadi kalau masalah kolaborasi tentunya ini kolaborasi, sinergi itu 1+1 jangan cuma 2. 1+1 harusnya menjadi 3 atau 5, bahkan 5 kalau bisa seperti itu. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Sebagai gambarannya bahwa untuk memproduksi satu vaksin itu diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup lama, ya, dan besar. Nah kita kolaborasinya bukan hanya di dalam negeri saja, itu dengan perusahaan global. Seperti 3 hari lalu mungkin, kalau tidak salah dengan Australia ya Bapak ya? Iya, kami itu dengan Cyclotron, ya, kita kerjasama Cyclotech, ya. Kemudian kita kerjasama juga dengan MSD, kerjasama dengan perusahaan dari China juga, kita kerjasama selalu begitu. Sehingga kita bisa lebih cepat. Dan tentunya kalau produk-produk kami lebih cepat, itu stakeholder kami, ya, masyarakat itu stakeholder, pemerintah, Kementerian Kesehatan itu sudah stakeholder, itu bisa melakukan eksekusi apa yang telah kami miliki. Betul. Dan masukan-masukan dari masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat itu sangat diperlukan. Betul. Ya, karena ya vaksin itu mungkin kita harus lebih banyak masalah edukasinya. Iya. Vaksin ini diperuntukkan untuk ini, manfaatnya adalah ini.
belum semua paham tentang hal itu. Oleh karena itu, kita sosial medianya juga cukup aktif untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Baik, berarti tadi cukup menarik sinergi dan juga kolaborasi. Kalau bisa 1 tambah 1 itu bukan sama dengan 2 Sobat Hijau. Kalau bisa 3 atau bahkan 5, lebih banyak lagi maka lebih baik. Nah, pertanyaan berikutnya sebagai penampil terakhir hari ini, betul ya? Ini penampil terakhir, tentunya juga mungkin ada rasa deg-degan di dalamnya karena sudah lama menunggu giliran. Seberapa penting sih Pak sebenarnya peran Proper KLHK ini sebagai katalisator mungkin untuk mencapai visi dan misi perusahaan, terutama dalam pengelolaan lingkungan? Event seperti ini, katalisator seperti ini sangat penting. Ya, karena ini juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan mungkin itu bisa menjadi improvement buat kami, bisa menjadi koreksi buat kami dan membuka wawasan. Ya, sehingga adanya event ataupun tadi dengan berbagai pertanyaan dari pimpinannya, dari membernya, dari Pak Dirjennya sendiri itu membuka wawasan kami untuk ke depan tuh kita nggak bisa diam begitu aja. Kita harus melakukan improvement, kita harus melakukan going forward ke depan itu mau ngapain lagi. Inilah yang kita juga senang dengan adanya kondisi-kondisi sekarang, ya dengan adanya event ini, dengan adanya wawancara ini, presentasi, kami juga bisa mensosialisasikan ya apa yang kami lakukan saat ini dan terutama untuk ke depan. Oke, berarti event seperti ini adalah waktu-waktu yang sangat tepat tentunya untuk mengedukasi. Tadi seperti yang disampaikan. Ya, betul. Bahwa bukan hanya saja kita memberikan informasi, tetapi juga para CEO ternyata menyerap informasi dari para juri tadi. Baik Bapak, pertanyaan terakhir tentunya saya ingin Bapak juga menyampaikan harapan yang bisa kami, Sobat Hijau lakukan sebagai masyarakat awam agar bisa tetap berdaya dan berdampak di tengah masyarakat. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi karena kami ini bergelut dalam bidang industri farmasi kesehatan ya, tentunya yang pertama adalah kami mengharapkan peran serta dari masyarakat. Sosialisasi itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Mungkin perkembangan informasi yang terakhir jangan diabaikan karena itu adalah untuk kepentingan kita sendiri ya. Jadi sosial media kami itu sangat aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, ada beberapa program pemerintah, antara lain disebutnya adalah program imunisasi nasional, ya, ditujukan kepada orang-orang tertentu dengan usia tertentu dan itu agar dimanfaatkan, karena itu kita bisa ya mencegah sesuatu penyakit untuk di kemudian hari. Kalau kita terlambat, kemungkinan nanti fatal akibatnya. Dan yang ketiga, sebagai orang yang bergelut dalam bidang kesehatan, ya, industri kesehatan, jaga diri kita masing-masing, ya, jaga untuk gaya hidup kita. Karena sekarang sudah bergeser. Penyakit itu bergeser dari yang menular ke yang tidak menular saat ini. 20 tahun terakhir ini sudah bergeser. Artian kita ini yang bisa menciptakan kesehatan adalah diri kita sendiri. Pengobatan ada tentunya, cuma memerlukan waktu. Betul. Biaya, mahal seperti itu. Jadi berusahalah memiliki gaya hidup yang sehat. Satu yang menarik dari perbincangan tadi, Sobat Hijau, kesehatanmu tanggung jawabmu. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Terima kasih sudah mau berbincang. Semoga segala program di perusahaan bisa terlaksana dengan baik. Thank you. Terima kasih semuanya.